Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Nah, hari ini aku mau buat camilan manis. Nah, mungkin tiap daerah itu beda-beda nama ya. Yang aku tahu kalau di Jakarta itu putu mayang. Nah, ada yang bilang putu mayam. Ya itu beda-beda daerah, beda-beda nama. Nah, biasanya putu mayang itu disajikan dengan kinca. Nah, kali ini bukan disajikan dengan kinca, tapi dengan walaupun beda nama, tiap daerah beda nama, tapi tetap sama ya. Beda maksudnya tuh bahannya sama dan kuenya juga sama. Nah, hari ini aku mau buat putu mayam pandan ya. Nah, teman-teman mau tahu rahasianya dan cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Ini aku mau buat putu mayam pandan. Ini jadi pakai jus pandan, pakai daun pandan, terus di blender, diperes ya. Nah, ini aku mau masak dulu. Dia sampai mendidih aja ya. Nanti kalau misalnya warnanya memang kurang bagus, hijaunya kurang bagus, kita tambah aja pewarna. Ini kita masak sampai mendidih aja. Teman-teman, daun pandannya tuh lihat ya, dia kalau direbus dia pisah tuh ya. Nanti aku mau sangrai tepung berasnya ya. Ini tepung berasnya kita sangrai sampai dia agak ringan ya. Sebentar aja, kira-kira 7 menitan gitu. Kita kasih daun pandan, pokoknya sampai nanti daun pandannya kering. Udah kita angkat, harum-harum. Nah, gini aja, apinya kecil ya. Ini belum kering ya teman-teman daun pandannya. Nanti kalau udah harum, keluar harumnya, udah agak ringan tepungnya ya, baru kita matiin. Teman-teman, ini selain disangrai bisa juga dikukus ya, dialasin kain atau wadah gitu. Oke, ini kita matikan lah, kita matiin, kita tuang ke wadah. Nah teman-teman, ini kita sisihkan ya, daun pandannya kita ambil. Nah, kita buang dulu. Oke, kita tambahin garam. Ini tepungnya tadi panas ya, kita tambahin garam. Kita kasih gula, boleh pakai gula, boleh enggak ya. Kita aduk. Kita kasih minyak goreng. Nah, ya, ini tadi air pandan tadi. Jadi panas-panas ya teman-teman. Lihat dulu ya, jangan sekaligus. Kita lihat dulu. Kalau udah, pokoknya sampai enak dibentuk. Di sini buat putu mayam itu airnya nggak bisa ditakar, soalnya kan tiap tepung itu kelembabannya beda-beda. Pokoknya kalau udah enak dibentuk ya, dia adonannya udah enak bentuk. Nah, ini kan kurang warnanya nih teman-teman. Aku mau tambahin warna hijau muda ya. Dibentuk, nggak terlalu lembek juga, nggak terlalu keras. Di sini aku kan tadi pakai daun pandan, itu cuma untuk harum-harum pandan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang hijau segini ya dikasih warna. Itu kan cuma apa ya, kalau pewarna kan nggak harum ya. Nah teman-teman, adonannya seperti ini ya, tuh ya. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek, sedang tuh ya. Pokoknya enak udah dibentuknya ya. Jadi airnya teman-teman di sini aku bingung, kalau aku pokoknya kira-kira aja. Nanti teman-teman tuangnya tuh sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Jadi kalau misalnya udah ya udah, jangan diterusin ya. Aku pakai cetakan seperti ini, cetakan Maruko ya. Kalau teman-teman nggak punya, beli. Tahu. Nah di sini ada 4 lubang. Ini kecil banget, ini sedang, ini besar, ini lebih sedang. Jadi selera teman-teman mau yang kecil banget atau yang segini atau yang segini ya. Nah ini mah aslinya yang kecil banget sih, seperti ini, seperti bihun. Nah teman-teman, ini dioles minyak dulu biar dia enggak lengket. Nah ini juga cetakannya kita oles dulu ya, oles minyak. Oke, kita masukin ke sini. Kita tutup. Hasilnya seperti ini ya, daun dicetak bulat, lalu ini disemprot, terus dikukus satu-satu ya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, nah kita putar. Nah teman-teman, ini selera mau yang banyak atau yang sedikit itu mah selera dah. Nah segini aja cukup. Nah teman-teman, dia kalau pakai minyak nggak putus ya, jadi adonannya pas ya, jadi kira-kira aja.
Nah seperti ini, tinggal dikukus. Nah kalau aku kan nggak mau ribet seperti ini, jadi aku di sarangan seperti ini aja aku cetak ya. Nah ini dioles minyak dulu. Oles minyak. Ini mau aku cetak aja. Kita mau 2 putaran atau 3 putaran itu selera ya. Nah hasilnya sih seperti ini, nggak terlalu tebal, bisa dirapiin ya. Nah pakai plastik palet. Nah teman-teman, ini aku udah didihin air, ini dikasih potongan daun pandan ya, supaya harum. Nah ini kita kukus seperti ini. Nah tutup. Ini kita kukus selama 5 menit ya. Udah 5 menit. Wow, wih warnanya cantik teman-teman, tuh hijau ya, jadi seperti bihun. Nah ini kita matiin dulu ya, panas soalnya tadi ya. Nah ini panas-panas nih, kita congkel tuh, gampang banget teman-teman tuh ya. Kita taruh di daun sini deh. Nah teman-teman, ini yang setelah matang tadi kita tutup dulu ya, supaya dia nggak kering. Dia memang kan tepung beras tuh cepat kering ya, kita tutup dulu. Teman-teman ini udah selesai. Nah ini yang dibungkus tadi ya, tuh ini yang baru datang dari kukusan tuh. Nah teman-teman, misalnya teman-teman mau jualan nih ya kan, bentar lagi nih Ramadan. Nah enak banget deh, seperti ini aja nih tuh ya. Tapi sebetulnya nggak pakai daun sih kalau untuk jualan, langsung digeletakin gini. Tuh misalnya seporsi mau berapa biji? Mau 2 biji atau 3 biji, selera aja. Teman, di sini taburannya kelapa parut, jadi nggak pakai kinca ya. Jadi simple. Kelapa parut. Teman segini cukup ya untuk satu porsi 3 biji. Nah ini aku pakai gula palem ya. Soalnya kalau gula merah tuh diparut lengket, jadi aku pakai gula palem aja seperti ini. Nah taruh sini deh, tutupnya mana teman. Nah dikasih stiker deh, tanda terima kasih, dibuat dengan cinta. Ini kelapanya aku gulanya sedikit aja, karena kan tadi adonannya udah dikasih gula sedikit. Tapi kalau teman-teman kurang manis ya selera sih. Alhamdulillah teman-teman udah selesai. Nah ini yang mau jualan bisa seperti ini. Ini memang enaknya makannya panas-panas, jadi makanya tukang putu mayam gini dia tuh langsung dikukus langsung di tempatnya. Jadi langsung kita pesan langsung dibungkus ya. Jadi kalau dia dingin, namanya tepung beras. Kalau rempeyek aja tepung beras jadi garing, apalagi kue putu jadi kering ya. Nah teman-teman, di sini aku pakai gula palem, soalnya ini kan kering tuh ya, jadi simple. Makanya seperti ini teman-teman. Seharusnya memang dia tuh buatnya satu lembar, satu daun panjang agak pipi gitu, karena nanti makannya dilipet. Tapi aku nggak usah dilipet ya, jadi seperti ini aja. Nah ini yang teman-teman yang agak mancung, ini kelihatannya banyak ya, agak mancung nih. Ini yang agak pipih ya, jadi selera aja teman-teman, mau yang lebar atau mau yang mancung seperti ini ya, selera. Sekarang kita cobain yuk. Tunggu teman, makannya seperti ini. Boleh dicocol, boleh sih dicocol di sini. Nah sini. Nah terus ini seperti ini teman-teman. Nah tuh lihat nih ya, kayak bihun. Cocol kelapa, cocol gula. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teringat kue putu? Memang putu mayam, tapi ini versinya versi mie seperti ini ya. Enak banget teman-teman. Kalau masih hangat itu lembut,
Tapi dia kalau udah dingin juga lembut, cuma agak kering ya, namanya juga tempuras. Enak teman, jadi nggak usah ringkes makan kue putu ayam, nggak usah pakai kinca, dicocolin aja. Mantap, harum banget. Nah teman-teman, tips dari aku pakai daun pandan nasi ya, digunting-gunting, di blender, disaring, lalu kita masak sampai mendidih. Itu kan kalau dimasak daun pandan itu, jus pandan itu kan dia ada ngapung-ngapung ngambang itu di atas. Nah itu jangan disaring juga, nggak apa-apa ya. Jadi nanti diadun aja. Nanti teman-teman takut, oh kebintik-bintik, enggak, dia memang kelihatannya bintik-bintik, tapi setelah dicetak tuh seperti ini, mantap ya. Jadi kalau misalnya memang kurang hijau, dia tambah warna hijau, karena kan kalau daun pandan direbus tuh warnanya seperti kurang ya, seperti hilang. Oke teman-teman, dicoba ya. Sampai sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman semua. Assalamualaikum, bye.